Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keberuntungan kita adalah tatkala Allah masih senantiasa memberikan kesadaran kepada kita, sehingga kita bisa terus-menerus menghitung-hitung tentang kesalahan kita, sehingga dengannya kita juga bisa memperbaikinya. Dan dengan kesadaran tersebut kita pun tahu betapa banyak kekurangan kita dalam mensyukuri nikmat-nikmatnya, sehingga kita pun akan terus terpacu untuk berusaha. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga bersyukur kepada Allah yang telah memanjangkan usia kita, sehingga kita masih memiliki kesempatan untuk menutupi kekurangan kita dengan kebaikan yang masih bisa kita usahakan. Semoga Allah memberkahi seluruh karunia-Nya kepada kita, entah itu berupa harta, anak-anak, pasangan, dan juga berbagai kenikmatan lainnya. Jemaah yang semoga selalu dijaga dan dibimbing Allah. Kita juga tidak lupa agar Allah menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang setia mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat, sehingga kita terus membasahi lisan kita dengan salawat. Jamaah yang semoga selalu dirahmati Allah. Hadis kita pada malam hari ini masih berkaitan dengan kesabaran, ya. Dan hadis kali ini dibawakan oleh orang-orang terdekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa an Abi Zaidin Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa bani hibbihi radhiyallahu anhuma. Dan dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah, seorang hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang kesayangannya, putra dari orang kesayangannya. Semoga Allah meridhai keduanya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Usamah bin Zaid adalah putra dari Zaid bin Harithah, seorang laki-laki yang di masa belianya pernah diangkat sebagai putra Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Allah menegur. Allah menurunkan firman, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Dahulu Zaid bin Harithah dikenal sebagai Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah menegur Nabi dengan firman-Nya, panggillah mereka dengan dinisbatkan kepada ayah-ayahnya, karena itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibunda beliau, siapa yang tahu jamaah? Siapa nama ibunda Usamah bin Zaid? Nama ibundanya adalah Barokah. Ibunda beliau bernama Barokah, yang lebih dikenal dengan Ummu Aiman. Lebih dikenal dengan Ummu Aiman. Antum tahu siapa beliau jamaah? Dalam kisah yang mungkin pernah antum dengar, tatkala ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah meninggal,
ibunda beliau bersama Muhammad kecil dan seorang hamba sahaya berangkat untuk berziarah ke kuburannya. Akan tetapi Allah takdirkan di kepulangan mereka ibunda beliau sakit dan meninggal dunia. Setelahnya beliau pun dibawa pulang di bawah gendongan seorang wanita dari Ethiopia. Wanita yang kulitnya hitam. Akan tetapi luar biasa penyayangnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa belia. Itulah ibunda kedua Nabi. Yang dimaksudkan di sini adalah yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal ibunda beliau Aminah. Dan inilah beliau Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Usamah bin Zaid disebutkan ahlul ilmi terlahir di kota Makkah di tahun ke-7 sebelum hijrah. Dan sejak lahir beliau tidak pernah menyembah berhala. Beliau hidup di bawah asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Ciri fisiknya beliau tidak seperti ayahandanya. Zaid bin Harithah berkulit putih. Beliau genetiknya mengikuti sang ibunda. Beliau berkulit hitam. Ya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan. Bahkan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bercerita, dahulu Rasulullah biasa mendudukkan memangku Al Hasan bin Ali di salah satu pahanya, kemudian memangku Usamah di paha yang lainnya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ahibbahuma fa inni ahbabtuhuma atau fa inni uhibbuhuma, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, cintailah keduanya, cintailah Hasan dan juga Usamah, karena sesungguhnya aku mencintai mereka, karena sesungguhnya aku mencintai mereka. Jadi jamaah, kalau misalkan antum dikaruniai Allah ada putra yang kulitnya cenderung lebih terang dibandingkan mungkin putra yang berikutnya, maka tidak boleh bersikap apa? Diskriminatif, nggak boleh bersikap nggak adil, ya, dalam apa? Kasih sayang, apalagi nafkah. Meskipun mungkin ada yang lebih cenderung dicintai oleh kita. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Masya Allah, di antara yang menakjubkan dari keutamaannya, Usamah bin Zaid adalah seorang pemuda yang diutus oleh Nabi memimpin pasukan kaum muslimin sebagai seorang panglima tertinggi untuk memerangi orang-orang Romawi. Saat itu mereka hendak menuju Syam, jemaah. Akan tetapi sebelum diutusnya beliau, Rasulullah meninggal. Ya, dan luar biasanya, beliau di usia 18 tahun atau lebih dari itu, 18 atau 19 tahun, beliau memimpin siapa? Abu Bakar, Umar, dan juga sahabat-sahabat senior yang lainnya. Dan di zaman Abu Bakar saat beliau menjadi khalifah, beliau tidak ingin sama sekali menggantikan apa yang telah dahulu dipilihkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada beberapa orang yang meragukan tentang kemampuannya, masih 18 tahun, pengalamannya apa? Akan tetapi beliau Abu Bakar radhiyallahu taala an lebih mendahulukan pilihan Nabi dibandingkan pilihan-pilihan orang yang lainnya. Dan dengan izin Allah, Allah hantamkan rasa gentar di dalam hati orang-orang Romawi hingga mereka pun kocar kacir, mereka pun tunggang langgang di bawah serangan kaum muslimin. Bahkan beliau pulang membawa kemenangan tanpa satupun korban. Masya Allah. Ya, itu diantara keutamaan apa?
keutamaan Usama bin Zaid dan keutamaan untuk memegang teguh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memegang teguh wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendatangkan keberkahan, meskipun kadang hati kita masih ada yang bimbang. Bila kala kita tetap mendahulukan apa yang diwasiatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendahulukan sunnah Rasul di atas pilihan kita sendiri, maka apa? Itulah yang akan mendatangkan kebaikan. Baik jamaah sekalian, beliau meninggal tahun 54 Hijriah di pinggiran kota Madinah, di Wadil Qura. Beliau meninggal di sana karena beliau sengaja menghindari fitnah semenjak terbunuhnya Utsman bin Affan. Beliau meninggal di zaman kekhalifahan Muawiyah. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, Usamah bin Zaid mengatakan, qala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau cerita bahwasanya salah satu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada beliau. Dan yang dimaksudkan sebagai putri Nabi di sini siapa jamaah? Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab ini putri keberapa jemaah? Putri pertama. Tapi para ulama berbeda pendapat, apakah Al-Qasim dahulu yang terlahir ke dunia, ataukah baru beliau, ataukah beliau dahulu dibandingkan Al-Qasim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat. Ya. Intinya apa? Zainab ini putri sulungnya, putri sulung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, beliau dilahirkan 10 tahun sebelum kenabian. Lahir 10 tahun sebelum kenabian. Ini siapa? Zainab, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di usia muda, seperti kebiasaan orang-orang Arab, Masya Allah, ya, antara usia 8 sampai 10 tahun beliau sudah dinikahkan. Siapa yang dinikahkan dengannya? Seorang yang tampan, jujur, ya, dan juga terpandang. Seorang dari putra atau putra dari bibinya sendiri. Beliau punya tante, punya bibi namanya Halah. Ya, siapa Halah? Tahu antum Halah? Halah ini saudarinya Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Halah ini saudarinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi apa? Dijodohkan, beliau dinikahkan dengan Abul As bin Rabi'ah. Abul As bin Rabi'ah, putra bibinya. Ya. Dan singkatnya, di antara kisah, subhanallah, kalau antum tahu kisahnya luar biasa, perjalanan kisah hidup mereka, kisah cinta mereka, ya. Niscaya apa? Mungkin sebagian orang menganggapnya, oh ini segera drama. Padahal luar biasa aja, Pak. Ya. Ini realita dari kehidupan mereka. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah menjadi seorang rasul, seorang nabi, putrinya pun beriman di mula-mula bersama ibundanya. Akan tetapi suaminya masih dalam kesyirikan. Hanya saja di zaman itu belum turun syariat melarang pernikahan seorang wanita muslimah dengan seorang laki-laki musyrik. Maka mereka masih bersama. Ya. Singkat cerita, hingga tiba saat perang Badar, jemaah. Perang Badar, di mana perang ini membuat hati Zainab goncang. Bagaimana tidak? Suaminya dikubur orang-orang musyrik. Musuhnya adalah Rasulullah, ayahandanya sendiri beserta para sahabatnya. Dan terjadilah apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan menjadikan siapa tadi? Abul As bin Rabi' sebagai salah satu tawanan mereka. Abul As bin Rabi' tertawan, jemaah. Dibawalah beliau ke kota Madinah. Dan kita tahu bahwasanya di antara kebijakan yang Rasulullah buat saat itu apa?
Siapa yang hendak mengambil kembali, memerdekakan tawanan ini, menebus dengan harta. Datanglah utusan dari musyrikin untuk membawa harta tebusan dari tawanan-tawanan perang mereka. Dan ternyata di antara harta tersebut ada harta yang dititipkan oleh Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menebus suaminya. Dan tatkala dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harta tersebut, beliau dapati di antara harta itu ada apa? Kalung Ibunda Khadijah. Ada kalung siapa? Ibunda Khadijah yang dahulu menemani perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi susah. Ya. Saat Nabi susah, seorang istri yang mengorbankan seluruh jiwa raganya, harta kekayaannya untuk menemani dan membenarkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hati Nabi tidak? Ya terenyuh saat itu. Kemudian beliau bermusyawarah menanyakan kepada para sahabatnya, apa kalian hendak untuk apa? Memerdekakannya, mengembalikannya, dan mengembalikan kalung ini kepada pemiliknya. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, dan para sahabat tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ini dari siapa? Dari putrinya. Ya, para sahabat pun merelakannya. Pulanglah ke kota Makkah. Nah, jemaah sekalian. Tapi sebelum beliau pulang ke kota Makkah, Rasulullah berpesan kepada Abul As, wahai Abul As, aku persyaratkan untuk kemerdekaanmu dengan engkau bebaskan Zainab hijrah ke kota Madinah. Ia pun menyepakatinya. Padahal dua orang ini luar biasa cintanya, jemaah. Mereka berdua adalah muda-mudi yang begitu dipenuhi dengan cinta, begitu saling menyayangi satu sama yang lainnya. Tapi apa? Tapi demi kebebasannya, demi kebahagiaan dan kebaikan istrinya yang dia cinta, ia pun merelakannya. Setibanya dia di kota Makkah, dia siapkan istrinya unta yang akan dinaikinya dengan tandu yang berada di atasnya. Singkat cerita, sampailah beliau di sana dan menyiapkannya. Dinaikkanlah istrinya ke atas tandu unta tersebut, kemudian direlakannya untuk menuju tempat penjemputan sahabat Nabi terhadapnya. Jadi Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat untuk menjemputnya di lokasi tertentu. Ya, ternyata jemaah sekalian, antum tahu, masa itu belum lama dari masa kekalahan telak kaum musyrikin di perang Badar. Hati mereka masih penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam. Akhirnya apa? Orang-orang musyrik pun berkeinginan untuk menyelakai putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak terima mereka. Habis dihajar pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa-bisanya putrinya seenak hati bebas begitu saja, nggak rela mereka, penuh dendam di dalam hatinya. Dan di antara yang menginginkan keburukan kepadanya ada orang yang namanya Habbar bin Aswad dan juga Nabi' bin Abdul Qais. Ya, disebutkan ahli tarikh bahwasanya apa? Dua orang inilah yang pertama-tama menyusulnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka membawa tombak dan menusuk-nusuk untanya hingga untanya kesakitan, dan kemudian terjatuhlah entah unta itu atau yang jelas Zainab radhiyallahu taala anha terjatuh dari untanya, dari tandu yang berada di atas unta. Dan ternyata saat itu beliau sedang hamil, jemaah. Beliau sedang hamil, jatuh dari atas, kemudian beliau mengalami keguguran dan pendarahan yang parah. Nggak jadi beliau berangkat, dipulangkan kembali ke kota Makkah. Kabilahnya pun marah, ya, atas kejadian tersebut. Tapi sebagian mereka mengatakan ini sebab ayahnya. Ini sebab ayahnya sendiri, kata orang-orang musyrik. Mendengar kondisi seperti itu, singkatnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengutus Zaid bin Harithah diam-diam untuk menjemputnya. Akhirnya di malam hari berhasil dengan cara yang mungkin nggak perlu kita ceritakan panjang, ya. Jadi ada trik tersendiri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa menyelundupkan putrinya.
ya, tanpa disadari orang-orang musyrik di malam harinya dalam kondisi masih seperti itu, jemaah. Berdarah-darah beliau, pendarahan, dan ada operasi seperti sekarang. Ya, dibawa unta, beliau di malam hari ya menyelinap, kemudian mendatangi tempat di mana Zaid bin Harithah menunggunya. Alhamdulillah, Allah mudahkan perjalanan mereka dan mereka sampai di kota Madinah. Beliau terus mengalami kondisi yang seperti itu. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala menyadari kondisi putrinya, dalam riwayat Bukhari disebutkan beliau sangat marah. Saking marahnya sampai beliau mengatakan kepada para sahabatnya, kalau kalian ketemu mereka, bakar mereka. Rasulullah sampai mengatakan apa? Bakarlah mereka. Bakar pelaku yang telah menjatuhkan Zainab dari kotanya. Rasulullah memerintahkan membakar, jemaah. Akan tetapi beliau tersadar kembali kemudian meralat ucapannya, karena yang berhak mengadab dengan api hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau hanya berpesan, kalau kalian jumpai mereka, bunuhlah. Subhanallah. Marah sekali Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap pelaku kezaliman terhadap putrinya. Jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Tapi takdir Allah berkata berbeda, jemaah. Allah memilih di antara hambanya orang yang dikehendakinya. Antum tahu? Salah satunya siapa tadi? Habbar. Ya, ternyata dia masuk Islam sebelum sahabat mampu untuk menghabisi nyawanya. Ya. Jadi Allah memilih dia untuk bisa masuk Islam dan selamat dari kemurkaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun si Nafi' bin Abdi Qais, wallahu a'lam, Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak atau mengatakan bahwasanya tidak disebutkan beliau memiliki suhbah. Ya, beliau tidak disebutkan merupakan salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa jadi memang meninggal sebelum masuk Islam. Allahu a'lam. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Dan teruslah kondisi beliau sampai tidak lama berselang dari hijrahnya ke kota Madinah, beliau meninggal dunia. Zainab radhiyallahu ta'ala meninggal sebab pendarahannya yang tidak ada habisnya. Tapi alhamdulillah, sebelum beliau meninggal, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada suaminya. Ya, Allah pertemukan kembali mereka dengan cara yang tidak ia sangka-sangka. Bagaimana jemaah? Sebelum Fathu Makkah, ya, Abul As ini diberikan amanah oleh orang-orang musyrik untuk apa? Membawa hartanya ke Syam berdagang. Akan tetapi Zaid bin Harithah, ya, dan juga pasukan kaum muslimin yang lainnya diutus oleh Nabi untuk menghadangnya, ya, dan mengambil harta kaum muslimin yang dirampas di kota Makkah. Diambil. Ya. Berhasillah mereka mengambil dan menghadang dan mengambilnya. Tapi apa? Abul As, suaminya Zainab ini bisa kabur ya, berhasil dia, lolos dia. Ya, dia berhasil lolos dari sergapan kaum muslimin. Tapi jemaah, dia lolos ya ternyata kemana? Dia menyelinap di malam harinya di saat kaum muslimin tidur ke rumahnya Zainab radhiyallahu taala anha. Tanpa diketahui salah seorang sahabat pun termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di waktu paginya, saat Nabi bertakbir untuk sholat subuh, Zainab tiba-tiba teriak. Apa yang beliau teriakkan? Bahwasanya Abul As, ya, suaminya berada di jaminan keamanannya. Di jaminan keamanannya. Rasulullah melanjutkan sholat bersama para sahabat. Kemudian setelah sholatnya beliau tanya kepada para sahabat, kalian dengar gak tadi? Ya sudah, kita harus penuhi janji kita. Kita harus penuhi ucapan kita. Kalau ada orang musyrik di bawah jaminan keamanan muslim, maka kita tidak berhak untuk menzaliminya. Ya, ini yang jamin apalagi putrinya Nabi SAW. Ya, dan antum tahu ya, apa yang terjadi? Rasulullah pun kembali menawarkan kepada para sahabatnya, apa pendapat antum? Kita kembalikan hartanya dan kita pulangkan dia ke kota Makkah, ataukah kalian ambil sebagai baik, sebagai harta tanpa pertumpahan darah? Itu kalian juga berhak, kata Nabi SAW. Ya, apa yang dikatakan para sahabat, masya Allah, demi menyenangkan Nabi SAW dan juga putrinya, mereka merelakan harta tersebut dikembalikan. Akhirnya Abul As pulang lagi ke Makkah, jemaah, membawa harta tersebut, kemudian ditanyakan kepada orang-orang musyrik.
Apakah aku sudah menunaikan semuanya? Ya, apakah ada hak yang kurang dari apa yang aku berikan kepada kalian? Enggak ada. Engkau telah menunaikan amanah dan engkau telah mulia. Wahai Abul As. Ya. Setelah mereka mengatakan seperti itu jemaah, beliau mengatakan, "Fa asyhadu anni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Beliau katakan di hadapan orang-orang musyrik yang sebelumnya memujinya karena menunaikan amanah, membawa kembali hartanya. Kalau gitu saksikan, mulai saat ini aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian beliau menjelaskan, aku tidak mengungkapkan hal itu di hadapan Nabi dan para sahabat karena khawatir dianggap keislamanku, ada orang yang menganggap keislamanku hanya sebab harta tersebut. Hanya sebab harta tersebut, sehingga aku menundanya, dan tatkala sekarang harta ini telah aku kembalikan, aku ikrarkan keislaman. Sehingga apa? Sama sekali tidak ada kaitan keislamanku dengan harta kalian. Demikian jemaah, Masya Allah. Akhirnya apa? Setelah 6 tahun pisah dengan istrinya, Rasulullah izinkan lagi beliau berkumpul dengan istrinya, dengan putri beliau tercinta, tanpa pernikahan yang baru lagi dalam sebuah riwayat. Ya, tanpa pernikahan yang baru lagi. Mereka dikumpulkan lagi oleh Nabi SAW setelah 6 tahun lamanya berpisah. Dan Abul As dalam 6 tahun ini berkali-kali ditawari untuk menikah, ditawari untuk apa? Meminang seorang wanita musyrik di Makkah. Beliau sama sekali tidak berselera. Beliau benar-benar mencintai Zainab radhiyallahu taala anha. Tapi tidak berselang lama Allah takdirkan Zainab radhiyallahu taala anha meninggal dunia karena pendarahan yang parah. Nah, baik jamaah sekalian, itu di antara kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengutus seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam putri beliau Zainab radhiyallahu taala anha. Ternyata beliau mengadukan, intinya dari hadis ini beliau mengadukan bahwasanya salah satu dari putra beliau sedang sakaratul maut. Sedang sakaratul maut. Beliau berharap Rasulullah menemaninya. Fa arsala yuqri'us salam wa yaqul inna lillahi ma akhadha wa lahu ma 'ata wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wa tahtasib. Rasulullah tatkala tiba kepada beliau utusan dari putrinya agar Rasulullah datang menemaninya karena putranya sedang sakaratul maut, Rasulullah mengatakan apa? Sampaikan salamku kepadanya dan ingatkan inna lillahi ma akhadh. Segala sesuatu yang diambil Allah itu kepunyaan Allah. Wa lahu ma a'ta. Semua yang diberikan oleh Allah itu juga milik Allah. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dalam riwayat wa kullun 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah sudah memiliki ajal yang ditetapkan oleh Allah. Ada batasnya. Dunia ini pasti fana. Seorang yang paling antum cintai pasti akan meninggal dunia pada saatnya. Wal tasbir wal tahtasib. Hendaklah dia bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah, kalau misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tindakan seperti ini tidak tergesa-gesa, berarti apa? Berarti boleh menunda memenuhi panggilan jika ada udzur yang lebih penting dan dirasa masih ada kesempatan. Apalagi perkara tersebut perlu lebih dahulu dikondisikan sambil disunnahkan menyampaikan salam. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Lafal tadi jemaah, hafal semua kira-kira. Itu adalah lafal bela sungkawa sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang kena musibah, ditinggal wafat oleh keluarga, maka di antara ajaran Nabi apa? Kita ingatkan tadi jemaah. Yang diambil ini milik Allah dan yang dikasih oleh Allah juga punyanya. Maka apa? Ingat, segala sesuatu sudah Allah tetapkan ajalnya. Kita tidak punya pilihan yang lain kecuali hanya bersabar dan mengharapkan pahala terbaik darinya.
ungkapkan ungkapan-ungkapan ini. Nggak bisa bahasa Arabnya nggak apa-apa, ya. Karena apa? Ini ungkapan bela sungkawa. Jadi sampaikan sebagaimana yang Rasulullah sampaikan kepada putrinya. Dan jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Hadis ini menunjukkan tentang apa? Sikap minimal orang beriman tatkala tertimpa musibah. Apa itu? Minimal sabar. Ya, minimal apa? Sabar. Kalau tidak sabar, itu tergolong tindakan yang tercela. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Dan antum tentu ingat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebuah kepastian dalam firman-Nya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya, kan gitu. Ya. Dan kami kata Allah pasti akan menguji kalian dengan kekurangan, dengan apa? Sedikit dari rasa takut, kecemasan, rasa lapar, ya, kekurangan berupa apa? Harta, kadang nggak punya, ya, kadang alhamdulillah Allah cukupi, ya, kadang kehilangan nyawa, kadang buah juga apa? Kurang dari kita, ya, beras alhamdulillah, ya, nyaris tidak pernah kekurangan kayak kita, gitu. Alhamdulillah, ya. Tapi kalau buah yang lain mungkin ada yang gagal panen dan seterusnya, ujian jamaah itu udah pasti jamaah. Jadi diantara kewajiban kita itu harus memahami alur kehidupan ini. Gak mungkin sukses terus, itu gak mungkin. Pasti ada masa ujian, itu ada jamaah. Ya. Tapi apa tadi? Kewajiban kita sabar. Makanya Allah ingatkan, wa basyiris sabirin. Sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ya, yang sabar itulah yang beruntung. Sederhananya demikian. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni mereka yang setiap kali dapat musibah dari Allah, mereka selalu bilang inna lillah, sesungguhnya kita ini punyanya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya hanya kepada Allah kita akan dikembalikan. Semuanya jemaah. Mau kita sendiri dengan nyawa kita, atau barang-barang yang ada di sekeliling kita, atau orang-orang yang kita cinta, semuanya milik Allah dan pasti kembali kepada pemiliknya. Ya, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang akan memperoleh keberkahan sempurna dari Allah dan juga kasih sayangnya. Yang sabar jemaah. Hanya mereka yang dapat keberkahan dan kasih sayang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang memperoleh hidayah. Baik jemaah sekalian, dalam lafal tadi juga ada pelajaran dan pengingat penting tentang kerububiyahan Allah. Tentang apa? Kerububiyahan Allah. Allah lah pencipta kita. Allah yang memiliki kita. Allah yang menguasai kita. Allah yang mengatur kita. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah senantiasa memelihara segala sesuatu tersebut. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ingat, hanya kepunyaan Allah menciptakan dan juga segala urusan. Ya. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Ya. Dan banyak lagi ayat yang lainnya jemaah. Dan kalau Allah berfirman misalkan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah segala yang di seluruh langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah juga berfirman, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka, milik siapa bumi dan segala yang ada di dalamnya. Kalau memang kalian tahu, sayaquluna lillah, mereka pasti akan menjawab milik Allah. Faqul afala tadhakkarun. Maka katakan, tanyakan kepada mereka, kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Ya. Dan Allah juga memerintahkan kepada nabinya, qul may yarzuqukum minas sama'. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, sampaikan, tanyakan, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit? Amman yamlikus sam'a wal absar. Ataukah siapa
yang menguasai pendengaran dan juga penglihatan. Yang ngasih kalian ini siapa? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, yang kuasa mengeluarkan yang hidup dari sesuatu yang telah mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang masih hidup. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur seluruh urusan? Fasayaqulunallah, mereka pasti mengatakan Allah. Allah. Faqul afala tattaqun, maka tanyakan, tidakkah kalian mau bertakwa? Tidakkah kalian mau bertakwa? Dan Allah juga berfirman, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha tsumma istawa 'ala al-'arsy. Allah lah yang mengangkat langit itu, ya, tanpa adanya tiang. Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah memperjalankan matahari dan juga bulan. Kullu yajri li ajalin musamma. Matahari dan bulan saja. Matahari dan bulan saja itu memiliki ajal yang sudah Allah tentukan. Apalagi kita, ya, makhluk yang lebih kecil, lebih kerdil dari mataharinya. Ya. Na'am, yudabbirul amra yufassilul ayat la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Allah mengatur segala urusan. Allah rinci segala ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran agar kalian yakin dengan hari perjumpaan, dengan Rabb kalian. Ya, demikian jemaah. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah, ya, adalah pelajaran bagi kita. Dan jemaah sekalian, dalam lafal yang Rasulullah sebutkan tadi apa? Rasulullah ingatkan, walahu ma a'ta, dan milik Allah, segala yang diberikannya itu milik Allah. Berarti apa? Rasulullah ingatkan tentang kenikmatan, dan agar Zainab atau siapa saja di umat ini mensyukuri kenikmatan. Jangan larut dalam kesedihan kemudian mengabaikan semua pemberian. Ya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada sebuah kenikmatan pun pada diri kalian kecuali dari Allah. Tsumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun. Kemudian tatkala kalian ditimpa kesulitan, hanya kepada Allah kalian memohon pertolongan. Dan Allah juga berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan segala yang kalian minta, dari segala yang kalian minta. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba hitung nikmat Allah, enggak bisa, jemaah, enggak bisa. Tapi kebanyakan manusia, kata Allah, innal insana la zalumun kafar. Manusia itu zalim sekali, jahat, kafar, sangat apa? Sangat ingkar. Banyak sekali ingkarnya terhadap kenikmatan. Wal'iyadu billah. Dan Allah juga berfirman, alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Tidakkah kalian perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan bagi kalian segala yang di langit dan di bumi? Antum bisa, Masya Allah, ya, manfaatkan binatang-binatang ternak yang mungkin secara fisik lebih besar dari antum. Sapi bisa antum kendalikan, ya, dan ternak-ternak yang lainnya Allah tundukkan semuanya untuk kalian, untuk manusia, untuk kita. Allah limpahkan kepada kita, wasbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Seluruh nikmat Allah limpahkan kepada kalian, yang nampak maupun yang tak nampak, untuk kalian. Subhanallah. Ya, tapi sebagian manusia, kata Allah, ada yang berdebat, yang yujadilu fillah bi ghairi ilm, masih memperdebatkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu, wala hudan, tanpa petunjuk, wala kitabim munir, enggak pakai kitab. Banyak di sosmed, ya, orang-orang komen enggak punya ilmu. Subhanallah, seakan agama itu permainan akal-akalan, ya, enggak tahu ayatnya, komentar sesuka hatinya. Jangan ikuti, jemaah, ya. Bahkan kita mungkin yang udah ngaji, kalau lihat orang seperti itu, waduh, sakit hati kita. Ya, sakit hati. Kalau nggak mau sakit hati, ya mungkin kurangi seperti itu, ya. Tinggalkan, ya, perdebatan di sosial media yang ya dasarnya aja udah beda. Nggak nyambung, jemaah. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan Rasulullah juga mengajarkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, dalam zikir pagi, setiap kali pagi hari tiba, kita disunnahkan membaca apa? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi hadmin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakasy syukr. Ya Allah, tidak ada sesuatu pun yang masuk di waktu pagi hari ini bersama dari nikmat-Mu,
atau seorang pun dari hambamu, dari makhlukmu, kecuali itu darimu ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Falakal hamdu walakal syukru, maka hanya milikmu segala puji dan milikmu pula segala terima kasih. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, ucapan tadi mengajarkan kita tentang hakikat dunia yang sementara dan kenikmatannya yang tidak kekal jemaah. Kenikmatan yang tidak akan sempurna. Ya. Allah berfirman, "Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi ba." Yang ada pada kalian ini jemaah, yang ada pada kalian kata Allah itu yanfad, pasti sirna. Wa ma 'indallahi ba, dan apa yang ada di sisi Allah di surga nanti, itulah yang abadi selamanya. Ya, Allah ingatkan demikian. Wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian Allah janjikan, orang-orang yang sabar pasti akan kami berikan balasan yang jauh lebih baik dibandingkan yang mereka lakukan. Dan Allah juga berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa dzul jalali wa ikram. Nah, segala yang ada di muka bumi ini fana, dan yang kekal hanyalah wajah Rabbmu, wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan juga kemuliaan. Demikian. Kalau wajahnya saja utuh, apalagi selainnya. Itu kata para ulama. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang abadi, dan apa yang ada pada kita di dunia ini akan apa? Akan sirna. Sesuatu yang fana. Maka bersiaplah untuk kehilangannya. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu jaga Allah. Mungkin nanti dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan. Ada 3 halaman lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Mengenai pelajaran yang Allah sebutkan tentang hakikat dunia dan orang-orang yang terpedaya dengannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ke-24. Allah berfirman, "Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardh مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون." Realita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran mengenai kenyataan dunia. Perumpamaan dunia ini seperti air yang Allah turunkan dari langit, kemudian dengannya Allah tumbuhkan tanaman-tanaman bumi. Di antaranya dimakan oleh manusia dan juga hewan-hewan ternak. Sampai tatkala bumi tersebut akhadatil ardu zukhrufah, mengenakan perhiasannya, wazayyanat, dan berdandan dengan seindah-indahnya. Tatkala dunia sudah mulai nampak indah dengan segala gemerlapnya. Sebab rizki pertama berupa hujan yang Allah turunkan dari langitnya. Allah tumbuhkan tanaman yang indah berbunga. Allah makmurkan dunianya. Mereka tak kehausan, tak kesulitan untuk membersihkan dirinya. Sehingga sampai akhirnya penghuninya terpedaya. Mereka mengira bahwasanya mereka mampu untuk menguasainya. Tiba-tiba datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, malam atau siangnya. Lalu Allah jadikan mereka, bumi dan mereka, atau bumi dan seluruh keindahannya layaknya tanaman yang telah dituai, tanaman yang telah dipanen, seakan-akan belum pernah ada sebelumnya. Antum pernah lihat? Di sini ada yang nanam padi, jemaah. Kalau sudah disabit habis, seakan-akan tidak pernah ada sebelumnya. Tatkala Allah telah menetapkan urusannya, Allah mudah bagi Allah untuk membinasakannya, seakan-akan sebelumnya tidak ada. Demikianlah Allah memberikan rincian ayat-ayatnya bagi orang yang mau memikirkan. Makanya jamaah sekalian, apa yang kita ambil di dunia ini hendaklah kita ingat sabda Nabi SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing, aw 'abiru sabil, atau sekedar penyeberang jalan. Apa yang antum ambil sekarang, jadikan itu bekal untuk formalitas kehidupan. Kehidupan memiliki kebutuhan memang. Untuk bertahan dalam perjalanan, antum harus sisihkan agar antum tetap bisa hidup, tetap menjalani perjalanan dengan sebaik-baiknya, menghambakan diri kepada Allah dalam kehidupan itu, ya, sehingga itu pun antum akan apa? Jadikan sebagai alat yang membuat antum sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah sekalian, takdir termasuk ajal sudah Allah tetapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa khalaqu kulla syai'in faqaddarahu taqdira."
Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah pun telah menetapkan kadar-kadarnya dengan sebenar-benarnya. Dan dalam hadis penciptaan manusia yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih, kita tahu, "Tsumma yursalu ilaihi al-malak fayu'maru bi arba'i kalimat." Atau dalam riwayat yang lain, "Tsumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh." Diutuslah malaikat kepada janin tersebut, ditiupkan ruh ke dalamnya, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ia pun diperintahkan untuk menyampaikan, menuliskan, menetapkan 4 hal kepadanya. Bikatbi rizqihi, yang pertama tentang rizkinya, wa ajalihi, tentang ajalnya, wa amalihi, tentang perbuatannya, wa syaqiyyun aw sa'id, apakah dia termasuk dari orang-orang yang sejahtera ataukah orang-orang yang sengsara. Wal'iyadu billah. Baik, jamaah sekalian, dalam hadis tadi jelas bahwasanya apa? Ajal telah Allah tetapkan. Jamaah sekalian, kemudian sabar dan keridhaan hendaklah senantiasa kita persiapkan untuk menemui saat perpisahan. Ya. Dan Rasulullah pernah menghibur kita dengan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, yaqulullahu ta'ala, ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Tidak ada satupun dari hambaku memiliki hal yang lain di sisiku apabila aku mencabut salah satu kekasihnya dari penduduk dunia, kemudian dia berharap pahala terbaik dari sisi Allah, kecuali dia akan memperoleh surga. Tidak ada yang lain kecuali ia akan memperoleh surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqulu ma amara Allah. Tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa musibah kemudian mengatakan apa yang diperintahkan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala bagiku dari masalah atau musibah yang menimpa, dan gantikan bagiku sesuatu yang jauh lebih baik darinya. Kecuali apa? Allah pasti akan menggantikan musibah tersebut dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Baik, jamaah sekalian. Kemudian hadisnya masih lanjut lagi. Hadis yang disebutkan oleh Usamah bin Zaid. Tatkala Nabi mengatakan ucapan bela sungkawa tersebut, putri beliau sekali lagi bahkan bersumpah untuk meminta Nabi SAW mendatanginya. Ya, padahal beliau saat itu bersama sahabat-sahabat seperti Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan juga para sahabat yang lainnya, sahabat-sahabat senior bersama beliau. Ya. Dan antum tentang pembahasan bersumpah atas nama Allah untuk meminta, masih ingat ya, dalam kitab Tauhid insyaallah. Ya. Boleh enggak? Boleh. Kalau urusan dunia enggak boleh, jemaah. Ya, minta kepada seseorang dengan bawa nama Allah untuk urusan dunia enggak boleh. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, ya, itu termasuk perkara yang sangat dibenci. Karena apa? Seakan-akan merendahkan Allah. Cuman untuk minta dunia bawa-bawa nama Allah. Ya, demikian, nggak boleh. Tapi bagi yang dimintai, kata para ulama termasuk Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan wajib untuk memenuhi. Makanya Nabi pun tetap datang, ya, datang memenuhi permintaan putrinya. Akhirnya farufi'a ilaihi ila Rasulillah SAW as-sabi wa nafsuhu taqaqa. Balita putra dari Zainab tadi diangkat kepada Nabi SAW ke dekapan beliau, sedangkan kondisinya nafasnya sudah tersengal-sengal. Jemaah, antum kebayang punya cucu jemaah, kondisinya seperti itu, sakaratul maut. Cucu yang subhanallah mungkin usia-usia belia yang begitu menggemaskan, di mana cinta seorang kakek itu sedang berada di puncak-puncaknya. Subhanallah. Beliau dapati dalam kondisi sakaratul
sakaratul maut. Ya, fafadat ainah. Rasulullah, orang yang begitu penyayang, gak bisa beliau tahan air matanya. Ya, beliau pun apa? Mengucurkan air mata. Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, mahada. Wahai Rasulullah, apa ini Rasul? Ya, bukankah sederhananya kalau para sahabat tahu kan Rasulullah suruh sabar. Kenapa Rasulullah nangis gitu? Seakan-akan nangis nggak boleh. Tapi bagus, beliau bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, hadihi rahmah ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadi. Ini tuh kasih sayang yang memang sudah Allah limpahkan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Dalam riwayat yang lain, fi qulubi man sya'a min ibadi. Ya, itu kasih sayang namanya, rasa cinta kepada orang lain yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Berarti apa jamaah? Nangis tatkala ditimpa musibah boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Di antaranya, laisa minna man darabal hudud. Rasulullah bersabda, bukan termasuk dari golongan kami kalau kena musibah dia mukul-mukul pipinya, mukul mukanya sendiri. Wa syaqqal juyub, atau dia robek-robek kantong bajunya, robek bajunya. Karena apa? Mengekspresikan apa? Emosinya, kehilangan yang dicintainya. Ya, wa da'a bid'awal jahiliyah, atau menyerukan dakwah jahiliyah. Itu diantaranya nggak boleh. Niyahah nggak boleh jemaah. Tapi kalau nangis karena kehilangan orang yang dicintai itu wajar. Rasulullah pun demikian. Ya. Dan antum masih ingat tentunya tatkala Ibrahim putra Nabi SAW meninggal. Ya, beliau mengatakan apa? Ya. Inna al-'aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna. Ya, air mata ini memang berlinang, hati ini memang sedih, tapi kita tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Nabi tatkala putra beliau meninggal, dan sesungguhnya kami benar-benar sedih wahai Ibrahim dengan meninggalnya engkau. Ya, Rasulullah SAW berapa kali beliau ditinggal wafat oleh putra-putranya, cucunya, subhanallah. Sedemikian rupa ujian berat bagi Nabi SAW yang kasih sayangnya luar biasa, paling penyayang di antara manusia yang pernah Allah cipta. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, kata Nabi SAW. Dan yang disayang oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah dari hamba-Nya hanya siapa? Hanyalah orang-orang yang penyayang. Ya. Dan ya, kita tidak perlu bahas yang lain, ya. Antum paham sendiri insyaallah dalil-dalil mengenai ini, atau mungkin tentang bolehnya menangis tatkala sedih. Nabi siapa dulu? Nabi Allah dalam surat Yusuf, Abu Yusuf Ya'qub alaihissalam, jazakallah khairan. Nabi Ya'qub, kata Allah, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzni wa huwa kadhib. Saking sedihnya beliau nangis sampai apa? Matanya sampai kehilangan penglihatannya, buta. Subhanallah. Ya. Demikian. Jadi kesedihan yang membawa air mata saat musibah itu tidak masalah, selama tidak niyahah, meratap, tidak melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Nah, baik jemaah sekalian, dan yang terakhir, ya, Allah menciptakan rahmat dan Allah bagi kepada orang yang dikehendakinya, dan di antara cara memperoleh rahmat Allah adalah dengan merahmati sesama. Karena kaidah mengatakan apa? Ya, al-jazaa'u min jinsil amal, atau kata orang Arab kama tadinu tudan. Ya, balasan dari Allah itu sesuai dengan amalan kita, dan sebagaimana engkau bersikap, demikian pula engkau akan disikapi oleh orang yang lainnya. Demikian, ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.